Salam jumpa lagi teman semua. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari buku Kebahagiaan Sejati, bab 3. Bab ini sedikit lebih banyak. Semoga tidak apa-apa. Mari menyimak. Bab 3. Pertobatan. Bagaimana agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristus kita dapat rukun dengan Allah, dengan kesucian. Tetapi bagaimana kita bisa datang kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan serupa itu, sebagaimana juga ditanyakan oleh orang banyak pada hari Pentakosta ketika dosanya ditunjukkan, dan mereka berseru, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Petrus, yang pertama ialah, "Hendaklah kamu bertobat." Terdapat di dalam Kisah 2 ayat 37-38. Pada saat yang lain, dengan singkat dikatakannya, "Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Tertulis di dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. Di dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa, dan berpaling daripadanya, kita tidak akan meninggalkan dosa, kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaharuan secara lahiriah. Karena mereka takut perbuatan salah yang mereka lakukan akan membawa bencana kepada diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan itu melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam, karena takut malaikat yang berdiri di tengah jalan dengan pedang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi bukan itu pertobatan yang sejati, tanpa perubahan maksud dan kemauan akan kejahatan. Yudas Iskariot, setelah ia mengkhianati Tuhannya, berseru, "Aku berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tertulis di dalam Matius 27 ayat yang keempat. Pengakuan yang terdorong oleh rasa bersalah dengan kekhawatiran akan hukuman yang dahsyat dan pandangan yang menakutkan atas penghukumannya. Akibat-akibat yang dihadapinya memenuhi dirinya dengan perasaan yang dahsyat, namun tidak berakar dengan dalam, dengan hati yang hancur karena telah mengkhianati anak Allah yang tak bersalah sama sekali, serta menyangkal yang maha suci. Firaun yang mengakui salahnya demi menghindari hukuman yang berikutnya, bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Semua ratapan yang semacam ini hanyalah takut akibat-akibat dari dosa itu, tapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang-orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan dari hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di surga dan dunia. Karena terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, menerangi setiap sudut yang gelap dalam jiwa itu, dan hal-hal yang tersembunyi di dalam kegelapan dinyatakan. Tertulis di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9. Keyakinan mencekam hati dan pikiran. Orang berdosa mengalami satu perasaan takut untuk menghadap dalam kesalahan dan ketidaksuciannya sendiri di hadapan Allah
yang menyelidiki hati manusia. Dia memandang kasih Allah, keindahan dan kegembiraan kesucian. Dia ingin disucikan dan dipulihkan dalam suatu hubungan dengan surga. Doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan keadaan duka sejati atas dosa itu, pertobatan yang jujur dan dengan hati yang tulus dan dalam. Padanya tidak ada usaha hendak meringankan kesalahannya. Tiada keinginan untuk melarikan diri dari hukuman yang mengancam. Membuat dia tekun dalam doa. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang dibuatnya. Disadarinya jiwanya yang kotor. Ia benci terhadap dosanya. Bukan saja keampunan yang dimintanya, tetapi juga hati yang bersih. Dia merindukan kegembiraan yang kudus supaya dipulihkan selaras dengan hubungannya kepada Allah. Inilah ungkapan jiwanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan di dalam dosa ibuku aku dikandung. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Tertulis di dalam Mazmur 51 ayat 3-17. Pertobatan semacam ini di luar kemampuan kita untuk memenuhinya. Itu dapat diperoleh hanya dengan Kristus yang sudah diangkat ke atas dan yang telah memberikan segala karunia kepada manusia. Justru disinilah banyak orang yang sesat, dan karena itu mereka gagal menerima pertolongan yang ingin diberikan Kristus. Mereka mengira bahwa mereka tidak dapat datang kepada Kristus kecuali mereka bertobat lebih dulu, dan pertobatan itu yang menyediakan jalan keampunan atas dosa-dosa mereka. Memang benar, pertobatan mendahului keampunan dosa, karena hanya orang yang hancur hatinya yang akan dapat merasakan perlunya seorang juru selamat.
Tetapi haruskah orang berdosa menunggu sampai dia telah bertobat sebelum dia menerima Kristus? Apakah pertobatan itu merupakan satu penghalang antara orang yang berdosa dengan juru selamat? Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang berdosa harus bertobat sebelum dia dapat menghargai undangan Kristus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tertulis di dalam Matius 11 ayat 28. Kebajikan yang datang dari Kristus, itulah yang menuntun orang menuju pertobatan yang sejati. Rasul Petrus membuatnya dengan jelas di dalam ucapannya kepada orang-orang Israel, manakala dia berkata, "Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Tertulis di dalam Kisah Rasul 5 ayat 31. Terlebih lagi, kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang menyadarkan hati nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Kristuslah sumber dari tiap dorongan yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan, kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bekerja di hati kita. Yesus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 32. Kristus haruslah dinyatakan kepada orang berdosa sebagai juru selamat yang mati untuk dosa-dosa dunia. Dan kalau kita menatap pada domba Allah yang tergantung di kayu salib Golgota, rahasia penebusan mulai terbuka di dalam pikiran kita, dan kebaikan Tuhan akan menuntun kita menuju pertobatan. Dalam kematian bagi orang-orang berdosa, Kristus menunjukkan satu kasih yang tiada terduga dalamnya. Dan kalau orang yang berdosa memandang pada kasih ini, maka hatinya akan dilembutkan, hatinya hancur, dan penyesalan pun timbul di dalam jiwanya. Memang benar, manusia terkadang malu pada jalan-jalannya yang penuh dosa, serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk, sebelum menyadari bahwa mereka sedang tertarik kepada Kristus. Tetapi bila mana mereka mengadakan satu usaha pembaharuan berdasarkan kerinduan untuk melakukan yang benar, kuasa Kristus itulah yang menarik mereka. Satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja di dalam jiwa mereka, sehingga hati nurani dibangunkan dan kehidupan tabiat pun diperbaiki. Manakala Kristus menarik mereka supaya menatap pada salibnya, menatap Dia yang telah tertikam oleh karena dosa-dosa mereka. Mulailah hukum Tuhan mendiami lubuk hati, kehidupan mereka yang jahat. Dalamnya dosa-dosa mereka berakar di dalam jiwa, ditunjukkan. Mereka mulai memahami sesuatu mengenai kebenaran Kristus, serta berseru, apakah dosa itu sehingga mengharuskan satu korban penebusan bagi orang-orang yang menjadi korbannya? Apakah semua kasih, derita, kehinaan ini diwajibkan supaya kami jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal?
Orang berdosa mungkin menolak kasih ini dan menolak untuk ditarik kepada Kristus. Tetapi jika dia tidak menolaknya, maka dia akan ditarik kepada Kristus. Suatu pengetahuan tentang rencana keselamatan akan menuntun dia ke kaki salib dalam pertobatan dari dosa-dosanya yang telah mendatangkan kesengsaraan begitu besar terhadap anak Allah yang kekasih. Pikiran ilahi itu yang juga bekerja di atas alam ciptaan, berbicara ke dalam hati manusia dan menciptakan satu kerinduan yang tak terlukiskan terhadap sesuatu yang tidak mereka miliki. Perkara-perkara dunia ini tidak memuaskan kerinduan mereka. Roh Tuhan memohon bersama mereka untuk mencari perkara satu-satunya yang dapat memberikan damai sejahtera karunia Kristus, kegembiraan akan kesucian, melalui pengaruh-pengaruh yang kelihatan dan tidak kelihatan. Juru selamat kita senantiasa bekerja menarik pikiran manusia dari kesenangan-kesenangan dosa yang tidak memuaskan itu kepada berkat-berkat yang tiada batasnya yang dapat mereka peroleh di dalam Dia. Bagi semua jiwa-jiwa seperti ini yang dengan sia-sia mencari minuman dari piala dunia yang retak ini, pekabaran ilahi disampaikan. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Tertulis di dalam Wahyu 22 ayat 17. Anda yang merindukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dapat diberikan dunia ini, mengenal kerinduan ini sebagai suara Allah bagi jiwamu, mintalah kepadanya supaya memberikan pertobatan untuk menyatakan Kristus kepadamu di dalam kasih-Nya yang tak terbatas, dalam kekudusan-Nya yang sempurna. Di dalam kehidupan Kristus, prinsip-prinsip hukum Allah, kasih kepada Allah dan kasih pada manusia diterangkan dengan jelas. Kemurahan, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah kehidupan jiwanya. Sementara kita memandang kepadanya, sementara terang yang datang dari Juru Selamat menerangi kita akan melihat hati kita sendiri yang penuh dengan dosa. Mungkin kita membanggakan diri sendiri seperti yang dilakukan oleh Nikodemus, bahwa kehidupan kita sudah benar, tabiat kita sudah mulia, dan mengira bahwa kita tidak perlu lagi merendahkan hati di hadapan Tuhan, seperti orang berdosa pada umumnya. Tetapi apabila kita melihat terang Kristus yang bersinar menerangi jiwa kita, maka akan tampak betapa tidak sucinya kita. Kita akan melihat motif-motif yang mementingkan diri sendiri bertentangan dengan Allah yang telah mencemarkan setiap tingkah laku kehidupan kita. Barulah kita mengetahui bahwa kebenaran kita sesungguhnya bagaikan kain yang usang dan kotor, dan hanya darah Kristus sendirilah yang dapat membasuh hati kita dalam teladannya sendiri. Seberkas sinar kemuliaan Allah, secara sinar kesucian Kristus menembusi jiwa, membuat setiap noda kecemaran itu nyata sekali, dan membentangkan kekurangan dan keburukan tabiat manusia. Diperlihatkannya keinginan-keinginan yang cemar,
hati yang kurang percaya, bibir yang najis, perbuatan-perbuatan manusia yang tidak senonoh di dalam pelanggaran hukum Allah dibentangkan di hadapannya, dan jiwanya tersayat serta disusahkan di bawah pengaruh roh Allah yang tajam. Dia muak terhadap dirinya sendiri apabila dipandangnya kesucian tabiat Kristus yang tiada bernoda. Manakala Nabi Daniel memandang kemuliaan yang mengitari juru kabar surga yang diutus kepadanya, dia ditudungi suatu perasaan kelemahan dan ketidaksempurnaan dirinya. Dalam melukiskan efek pemandangan yang menakjubkan itu, dia berkata, "Hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku." Tertulis di dalam kitab Daniel 10 ayat 9. Jiwa yang telah disentuhnya akan membenci rasa mementingkan diri sendiri, benci terhadap sifat cinta diri, lalu akan mencari kebenaran Kristus. Karena kesucian hati ialah sesuai dengan hukum Tuhan dan sifat Kristus. Paulus mengatakan bahwa tentang kebenaran di dalam mentaati hukum Taurat, kalau hanya melihat tingkah laku lahiriah saja, ia tidak bercacat. Tertulis di dalam Filipi 3 ayat 6. Tetapi apabila sifat rohani hukum itu yang dipandang, maka dia melihat dirinya itu sebagai seorang yang berdosa. Secara harfiah, hukum itu sebagaimana manusia menerapkannya dalam kehidupan lahiriah, maka dia lepas dari dosa. Tetapi apabila dia memandang pada kedalaman peraturan-peraturan yang suci itu, serta membandingkan dirinya sendiri sebagaimana Tuhan memandangnya, dia tunduk dalam kerendahan hati, lalu mengakui kesalahannya. Katanya, "Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang hukum itu, dosa mulai hidup pula. Sebaliknya, aku mati." Tertulis di dalam kitab Roma 7 ayat 9. Apabila dia memandang keadaan rohani hukum itu, dosa tampak dalam kekejiannya yang sebenarnya, dan pemegahan dirinya sendiri lenyaplah. Allah tidak memandang semua dosa sama besarnya. Ada ukuran-ukuran kesalahan di dalam timbangannya, sebagaimana pada manusia itu sendiri. Tetapi sebagaimana kecil pun kesalahan itu, menurut pandangan manusia, tiada dosa kecil di hadapan Allah. Pertimbangan manusia berat sebelah, mementingkan diri sendiri, tidak sempurna. Tetapi ukuran-ukuran Allah atas segala sesuatu adalah sebagaimana adanya. Seorang pemabuk dihinakan dan dikatakan bahwa dosanya akan mengasingkan dia dari surga. Sementara keangkuhan roh mementingkan diri sendiri dan ketamakan yang terlalu sering dibiarkan. Tetapi dosa-dosa inilah yang paling dibenci Allah, karena itu bertentangan dengan kemurahan tabiatnya, dengan kasih yang tidak mementingkan diri yang merupakan suasana alam semesta yang tidak jatuh ke dalam dosa. Orang yang jatuh ke dalam sejumlah dosa-dosa dapat merasakan satu perasaan malu dan kemiskinan, serta merasakan keperluannya akan anugerah Kristus. Tetapi perasaan angkuh tidak merasakan perlunya, sehingga menutup hati melawan Kristus, serta berkat-berkat yang tiada batasnya, untuk mana Dia telah datang mengaruniakannya.
pemungut cukai yang berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Tertulis di dalam Lukas 18 ayat 13. Menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang jahat, dan orang-orang lain memandangnya demikian. Namun dia merasakan keperluannya, dan dengan beban kesalahannya yang memalukannya, dia menghadap Tuhan, memohon kemurahannya. Hatinya telah terbuka bagi Roh Allah untuk melakukan pekerjaan kemurahan itu, serta membebaskan dia dari kuasa dosa. Kesombongan orang-orang Farisi, doa membenarkan diri sendiri yang ditunjukkannya, membuat hatinya tertutup terhadap pengaruh Roh Suci. Karena jaraknya jauh dari Allah, dia tidak mempunyai rasa diri cemar, berlawanan dengan kesempurnaan kesucian ilahi. Dia tidak merasa kekurangan, sehingga dia tidak menerima apapun. Jika engkau melihat dosa-dosamu dan merasakannya, janganlah lalai memperbaiki dirimu sendiri. Betapa banyak orang yang menganggap dirinya tidak layak datang kepada Kristus. Apakah engkau berharap supaya menjadi lebih baik dengan usaha-usahamu sendiri? Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang biasa berbuat jahat? Tertulis di dalam Yeremia 13 ayat 23. Hanya di dalam Allah saja kita dapat memperoleh pertolongan. Seharusnya kita jangan menunggu bujukan yang lebih kuat, kesempatan yang lebih baik, atau perangai yang lebih suci. Kita tidak dapat berbuat sesuatu oleh diri kita sendiri. Kita harus datang kepada Kristus seperti apa adanya. Tetapi janganlah ada seorang pun yang menipu dirinya sendiri dengan menganggap bahwa Allah di dalam kasih-Nya yang agung dan berkemurahan akan menyelamatkan orang-orang yang menolak karunia-Nya. Dosa-dosa yang terbesar hanya dapat ditimbang dalam terang salib itu. Bila mana orang mengatakan bahwa Allah terlalu baik untuk mencampakkan orang yang berdosa, biarlah dia memandang kepada salib Golgota. Karena tiada jalan lain lagi di mana manusia dapat diselamatkan. Karena tanpa pengorbanan, mustahil manusia dapat melepaskan dirinya dari kuasa dosa yang menajiskan dan dipulihkan untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk yang suci. Mustahil bagi mereka menjadi orang yang turut ambil bagian dalam kehidupan rohani itu. Oleh karena itulah, Kristus telah membebankan atas dirinya sendiri kesalahan orang yang tidak menurut dan menderita di dalam sengsara orang berdosa. Kasih, penderitaan, dan kematian anak Allah semuanya menunjukkan betapa dahsyatnya dosa, serta menyatakan bahwa tiada jalan kelepasan dari kuasanya. Tiada pengharapan hidup yang lebih tinggi kecuali melalui penyerahan jiwa kepada Kristus. Orang-orang berdosa sering memaafkan diri mereka sendiri dengan mengatakan celaan kepada orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Saya juga sama, baik dengan mereka itu. Mereka tidak menyangkal diri sendiri, sabar, atau berhati-hati dalam tingkah laku mereka sama seperti saya. Mereka senang kepelistriran dan memanjakan nafsu diri sendiri sama juga dengan saya. Dengan demikian,
Mereka membuat kesalahan-kesalahan orang lain itu sebagai maaf atas kelalaian terhadap kewajiban mereka. Tetapi dosa-dosa dan kesalahan orang lain tidak menjadi motif bagi siapapun, karena Tuhan tidak pernah menunjukkan teladan yang salah kepada umat manusia. Anak Allah yang tidak bercela telah dikaruniakan sebagai teladan kita. Dan barang siapa yang bersungut atas kesalahan orang yang mengaku dirinya Kristen adalah seorang yang harus menunjukkan hidup yang lebih baik dan teladan yang lebih mulia. Jika mereka mempunyai konsep yang amat tinggi tentang bagaimana seharusnya orang Kristen itu, bukankah dosa mereka yang terlebih besar? Mereka mengetahui apa yang benar, tetapi tidak mau melakukannya. Waspadalah terhadap menunda-nunda. Jangan lengah membuang dosa-dosamu, serta mencari kesucian hati melalui Kristus. Di dalam hal seperti inilah, ribuan orang telah tersesat dan menemui kebinasaannya untuk selama-lamanya. Saya tidak akan beberkan di sini betapa singkat dan tak tentunya hidup ini. Tetapi ada satu bahaya yang mengerikan, satu bahaya yang tidak begitu dipahami. Menunda-nunda untuk menyerah kepada bisikan Roh Allah. Memilih hidup di dalam dosa, inilah penundaan yang sesungguhnya itu. Dosa, betapapun kecilnya kita anggap, jika selalu dilakukan, akhirnya akan membinasakan jiwa. Apa yang belum kita taklukkan akan menaklukkan kita dan akan mendatangkan kebinasaan atas diri kita sendiri. Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa di dalam perkara kecil seperti memakan buah pohon larangan itu tidak akan mendatangkan akibat yang mengerikan seperti yang pernah dikatakan oleh Allah. Tetapi perkara kecil ini adalah pelanggaran atas hukum Allah yang tak dapat diubah. Itulah yang memisahkan manusia dari Allah, lalu membuka pintu banjir kematian serta malapetaka atas dunia kita ini. Abad demi abad telah bangkit dari dunia ini ratapan yang tidak kunjung putus, dan semua makhluk menanggung akibat pendurhakaan manusia. Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan melawan Allah. Bukit Golgota merupakan tugu peringatan dari pengorbanan yang menakjubkan, yang mengharuskan grafirat, pendamaian atas pelanggaran terhadap hukum ilahi. Janganlah kita anggap dosa sebagai perkara kecil. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian, atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, melemahkan kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat Anda kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci Allah yang lemah lembut. Banyak orang yang mendiamkan hati nurani dengan anggapan bahwa mereka dapat mengubah hidup yang jahat kapan saja mereka kehendaki. Bahkan mereka meremehkan undangan-undangan karunia itu. Namun demikian, berulang-ulang hati mereka digerakkan. Mereka mengira bahwa sesudah melakukan hal-hal yang merendahkan karunia roh itu, setelah menyerahkan diri mereka ke dalam pengaruh pihak setan, nanti pada saat keadaan yang gawat mereka dapat mengubah jalannya. Tetapi ini tidak mudah dilakukan. Pengalaman sepanjang hidup telah membentuk tabiat sedemikian rupa, sehingga hanya sedikit saja yang kemudian ingin menerima gambar Kristus.
Meski hanya satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang, maka akan merusakkan semua kuasa Injil. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan memperkuat jiwa tidak senang terhadap Allah. Orang yang menunjukkan kelakuan yang tak beriman atau pendirian yang sama sekali tidak peduli akan kebenaran ilahi akan menuai apa yang ditanamnya sendiri. Di dalam Alkitab, tidak ada satu amaran yang lebih menakutkan melawan bermain-main dengan kejahatan daripada ucapan orang yang bijaksana Salomo bahwa orang berdosa tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Tertulis di dalam Amsal 5 ayat 22. Kristus telah bersedia melepaskan kita dari dosa. Tetapi kehendak kita tidaklah dipaksanya. Tetapi jika pelanggaran-pelanggaran masih terus saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan, sehingga kita tidak lagi ingin bebas. Dan jika kemauan tidak menerima karunia-Nya, apalagi yang dapat diperbuatnya? Kita telah membinasakan diri sendiri dengan menentukan penolakan kita atas kasih-Nya. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 2 Korintus 6 ayat 2 dan Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, tetapi Tuhan melihat hati manusia dengan pergulatan-pergulatan perasaan gembira dan duka, hati yang kembara dan sesat, tempat bermukim banyak kecemaran dan tipu daya. Tertulis di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tuhan mengetahui segala motif dan maksud. Pergilah kepadanya dengan segala beban jiwamu yang cemar. Seperti pemazmur, bukalah kamar-kamar hatimu di hadapan Tuhan yang melihat segala sesuatu, seraya berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tertulis di dalam Mazmur 139, ayat yang ke-23 sampai 24. Banyak orang beragama secara pikiran saja, seolah-olah satu bentuk peribadatan, sedangkan hatinya tidak dibersihkan. Biarlah doamu seperti berikut. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tertulis di dalam Mazmur 51 ayat 12. Jujurlah terhadap dirimu sendiri, jujur dan tuluslah serta teguh, seolah-olah hidupmu yang fana ini diancam bahaya maut. Inilah masalah yang harus diselesaikan antara Allah dan jiwamu sendiri, diselesaikan untuk selama-lamanya. Pengharapan yang muluk-muluk hanya akan mendatangkan kebinasaan jiwamu. Pelajarilah firman Allah dengan berdoa. Firman itu menyatakan kehadapanmu hukum Allah dan kehidupan Kristus. Prinsip-prinsip besar mengenai kesucian, di mana tanpa kesucian itu, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ia meyakinkan kita dari hal dosa.
dengan jelas keselamatan itu. Dengarlah baik-baik padanya, seperti suara Allah yang berbicara kepada jiwamu. Jika Anda melihat jahatnya dosa itu, dan jiwa Anda melihat dirimu seperti apa adanya, janganlah putus asa. Kristus telah datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kita tidak mendamaikan Allah kepada kita, tetapi, kasih yang maha ajaib, Allah di dalam Kristuslah yang telah mendamaikan dunia ini dengan dirinya. Tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Dengan kasih dibujuknya hati anak-anaknya yang telah tersesat. Tiada orang tua di dunia ini yang begitu sabar terhadap kesalahan dan dosa anak-anaknya, seperti halnya kesabaran Allah terhadap orang-orang yang diusahakannya untuk Ia selamatkan. Tiada bujukan manusia yang lebih lembut daripada bujukan terhadap orang yang melanggar. Tiada bibir manusia yang pernah mencurahkan kelemah lembutan kepada orang yang tersesat melebihi apa yang dilakukannya. Semua janjinya, amaran-amaran yang diberikannya, semata-mata adalah pernyataan kasih yang tidak terucapkan. Apabila setan mengatakan bahwa Anda adalah orang yang besar dosanya, pandanglah kepada juru selamatmu dan katakanlah mengenai pengorbanannya. Itulah yang dapat membantu engkau memandang kepada terangnya. Akuilah dosamu, bahkan katakan kepada musuh itu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan Anda dapat diselamatkan oleh kasih-Nya yang tiada taranya. Tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus pernah menanyakan kepada Simon sebuah pertanyaan tentang 2 orang yang berpiutang. Seorang di antaranya berhutang kepada majikannya sejumlah kecil, sedangkan yang seorang lagi berhutang kepadanya dengan jumlah yang besar. Tetapi majikannya menghapuskan hutang kedua-duanya. Lalu Kristus menanyakan, siapakah di antara keduanya yang lebih dikasihi oleh majikannya? Lalu jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Lukas 7 ayat 43. Kita adalah orang-orang yang berdosa besar, tetapi Kristus telah mati supaya kita dapat diampuni. Jasa pengorbanannya cukup sempurna dihadapkan kepada Allah Bapa demi kepentingan kita. Orang-orang yang paling banyak mendapat keampunan darinya akan paling mengasihi Dia pula, dan akan berdiri dekat sekali ke tahtanya untuk memuliakan Dia, karena kasih yang amat besar serta pengorbanannya yang tiada taranya. Kalau kita betul-betul memahami kasih Allah, maka kita pun akan menyadari jahatnya dosa itu. Apabila kita melihat panjangnya rantai yang telah diturunkan untuk kita, apabila kita memahami pengorbanan yang tiada batasnya yang telah dilakukan Kristus demi kita, maka hati pun akan diluluhkan dalam kelembutan dan penyesalan. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Kiranya kita terberkati.